sangat menghargai wanita seperti itu sih, Bu, yang yang berjuang di luar sana sampai malam misalnya. Yang penting dia bisa tahu batasan-batasannya. Sampai di Jadi mana? para wanita semuanya yang hadir melihat kita di sini ya, Ya. tetap semangat ya, tetap termotivasi ya, untuk menjadi Kartini Iya. masa kini sejati. Bener. Ya. Kita bersyukur punya tokoh seperti Kartini Ya. yang membuka ya, wawasan kita semua bahwa perempuan itu jangan dipingit. Kalau di konteks saat ini bahwa perempuan itu kita beri keleluasan kepada mereka untuk mengaktualisasikan dirinya, mengekspresikan Ya. dirinya. Karena apa? Ketika dia berekspresi di luar menjadi bagian dalam masyarakat, justru banyak nilai tambah yang bisa dia bawa kembali ke Betul, rumah. betul. Ada value yang dia Value. gunakan untuk mendidik anak-anak, Keluarga. ya, wawasan. Sekarang kita bandingkan gini, ada juga ibu-ibu yang di rumah, akhirnya dia suntuk anak-anak itu yang kasihan menjadi pelampiasan dari rasa stres itu yang kadang-kadang dia tumpahan kemarahan, Iya, betul. dia Dicubit lah. marah-marah kepada suami nggak keluar sama anak-anak. Ada kasus banyak begitu, Bu, banyak. Waktu Banyak itu tuh. pernah juga yang dia karena suaminya selingkuh atau punya istri lagi, anaknya disiksa. Baca nggak Ya. tempo hari ada seperti itu. Terus juga ketika para wanita itu berekspresi di luar kan ada nilai tambah dia, wawasan baru, dia bisa berdiskusi dengan pasangan hidupnya. Betul. Karena banyak kali tuh bapak mencari ini di luar katanya soalnya kalau ngomong di rumah nggak nyambung. Ya karena dia membiarkan istrinya Terkumpul. dengan nasi kangkung dan lauk pauk. Jadi Bergaul dengan panci ya kan, Ya. dangdang. padahal Kartini hadir sebenarnya perjuangannya agar supaya wanita itu bisa mengaktualisasikan dirinya, tetapi dengan batas-batas tertentu karena wanita adalah yang melahirkan, yang memproduksi generasi Iya. generasi yang akan datang. Iya nggak? Betul sekali. Nah sekarang Asal coba kita- dalam pengalaman hidup sehari-hari mungkin Mbak Ina mengalami perbedaan gender yang seperti itu. Kalau saya sih, kalau pribadi sih enggak sih, Bu. Enggak ada sih. Maksudnya lingkungan Bahwa kayaknya belum ada. ini pekerjaannya sama tetapi kok gajinya lebih tinggi, dia lebih rendah. Alasannya kan perempuan. Iya, Perempuan tuh mewek. Enggak gitu. Perasaan kan sama ya? iya betul. Kan yang tadi perbedaan secara biologisnya itu ya anatomi. Jadi tubuh. sebenarnya itu PR kita. perasaan sama ya. Iya, PR kita sama-sama sih untuk itu kita bilang ada kesetaraan gender itu. Karena kan kalau di luar sana kan masih gender, oh ya ini bukan pekerjaan perempuan lah kayak gitu kan, konotasinya masih seperti itu. Nah Mbak Ina sekarang nanya geser ke sini biar nggak panas. Oh, ini jam berapa nih, Bu, ya kita Iya. ya? Mbak Ina, coba saya pertanyaan terakhir nih. Apa-apa? Apakah emansipasi wanita itu masih perlu untuk kita perbincangkan saat ini di era globalisasi untuk kondisi saat ini di Indonesia? Oh, saya pikir masih banget, Bu, ya kan, terutama mungkin kita mungkin di Jakarta ya, Bu, di Bekasi ya. Tepatnya di Bekasi ya. Tapi kalau mungkin di daerah-daerah itu kan masih banyak ya, kalau saya lihat baca-baca di Masih ada yang dipasung ya? masih ada yang dipasung ya kan, kayak gitu-gitu masih ada Masih gitu ada yang kan. suaminya kerja, istrinya dikunci dari luar. Betul, ada. Jadi kita masih terus berjuang ya, maksudnya mengedukasi bagaimana emansipasi wanita itu harus tetap kita gelorakan, Bu. Kayak gitu. Nah, ada juga yang ekstrimnya yang ekstrim. Kalau menurut Mbak Ina, kira-kira melihat olahraga tinju dimasuki oleh kaum perempuan gimana? Masalah dong. Oh, nggak Nggak masalah. masalah dong. Itu walaupun secara gender gitu kan, kita bicara gender tadi, tapi kalau Kan ada aturan main ya. iya, kan ada aturan mainnya. Dikasih alat pengaman. Iya, ada selama itu nggak masalah ya, nggak masalah, Iya, Bu, ya kan. benar. Kan pasti kalau kayak lomba tinju segala macam itu pasti disesuaikan Ada dengan- wasit, ya. ada wasit, jadi aman sih. Benar. Itu emansipasi juga sih. Ya, masih banyak yang bilang emansipasi oke lah, wanita bisa bekerja di mana saja. Walaupun kalau di Indonesia kita sudah punya pengalaman satu presiden ya, Megawati sih, Ya. ya bagus.
tidak ada salahnya kita juga memperjuangkan sepanjang memenuhi kriteria ya. Betul. Dia mampu dia ya. mampu dipilih oleh masyarakat Secara konstitusional. ya. Jangan sampai kemudian kita membuat isu-isu yang melanggar gender. Perempuan tidak Tidak boleh. Sebenarnya karena banyak perempuan Indonesia yang hebat-hebat. Iya, banyak Bu. Kalau kita mencalonkan dan masyarakat mau, kenapa Bu Ria. tidak? Jangan sampai kita Next presiden. jangan sampai kita membuat isu yang Ya. kemudian masuk ke Isu gelap gender tadi. ya itu. Ya. Nanti habis gelap terbit Gelap terang. terang. Nanti Balik gelap ke gelap lagi. Ya, aduh, kembali ke zaman gelap lagi. Kartini bisa bangkit ya. Yes. Bisa kecewa nanti. Bener. Dia udah menjadi tanah, dia lihat, waduh, ini kok masuk ke gelap lagi ya. Betul. Tapi Mbak Ina, yang Mbak Ina lihat saat ini kondisi bagaimana wanita mendapatkan ruang pekerjaan di ruang-ruang publik, menurut Mbak Ina gimana? Ya itu sebenarnya saya senang sekali ya. Kita sekarang banyak tuh ya seperti wanita pemimpin perusahaan, ya kan? Itu banyak Bu di Sopir perusahaan. Transjakarta itu Iya, sopir bis ha-ha. wanita. Benar. Perkembangannya ke arah ke sini sih harusnya lebih baik lagi ya. Jangan sampai mundur ke belakang. Benar. Karena sekarang banyak begitu Bu. Kita kan galakan emansipasi wanita segala, tapi ada mungkin pihak-pihak sedikit pihak gitu Ya. ya, Yang kurang bisa menerima. kurang bisa menerima, ya kan? Kembali lagi ke zaman dulu lagi. Iya. Ya, itu. Kesian wanita. Padahal dia juga butuh ekspresi, cuma kadang-kadang rasa takut, mindset yang masih terbuka sehingga dia diam saja. Nah, Mbak Ina, saya pernah lihat nih sopir bus apa namanya sleeping bus ya, bis malam yang ada tempat Di itu luar kota. ya dibawa di sopirnya oleh wanita loh. Ya, banyak Bu. Nggak usah Dan itu. ada yang melihat itu miring. Menurut saya tidak ada salahnya sepanjang dia tetap betul. menjaga kodratnya sebagai perempuan Dan dan keamanan juga nilai-nilai. terjamin, Benar. ya kan? Tapi kadang-kadang juga keamanan itu dari wanita itu sendiri. Entah dia bersikap, gerakan-gerakan itu kadang-kadang juga ini juga untuk kita ya para wanita. Jangan ketika kita berada di ruang-ruang publik jangan membuat gerakan-gerakan yang tidak produktif ya. Yang orang lain kemudian memberikan tanggapan yang Konotasi yang buruk. negatif. Ya, itu makanya itu tergantung dari kita Bu. Jadi kita sebagai wanita harus menjaga kehormatan kita, bagaimana bersikap, berperilaku gitu. Betul itu. Dan rasanya sekarang di Indonesia wanita itu sudah leluasa masuk ke ruang-ruang publik Iya, ya. betul. Sopir Transjakarta lo sudah banyak wanita. Banyak, oh ya, banyak. Sleeping bus itu sudah banyak wanita. Apalagi tukang ojek. Oh, Kang ojek banyak Bu. Ya, perempuan. sudah banyak perempuan. Karena saya gini, saya pesen ojek ya, kan nggak kelihatan ya itunya ya. Saya nggak baca tuh perempuan laki gitu ya. Pas dia datang ke rumah, pas dibuka gojeknya, oh rambutnya panjang. Cewek ya. Cewek. Bener, dan tidak ada salah. Jangan kita melabelin. Tadi Mbak Ina bilang, Ya. jangan kita melabelin orang yang kita belum tahu persis, dan juga kepada kaum wanita juga jangan bersikap apa yang membuat orang memberikan image yang negatif. Itu jadi tergantung kita bagaimana kita membawakan diri ketika kita turun ke masyarakat ya. Jadi image itu tadi ya. jangan sampai akhirnya orang bicara gender tadi, oh itu perempuan Ya, juga bener gitu. tuh. Wah, iya. Kadang-kadang itu perempuan sih akhirnya begitu. orang masuk ke wilayah gender, dasar iya. perempuan. Jangan balik lagi gender lagi ya kan. Nah, ini ada lagi yang sepele ini Mbak Ina. Kadang-kadang itu kita melihat emak-emak naik motor, dia belok kanan, lampu sen kiri. Atau ibu-ibu parkir, nah saya ngalamin sendiri. Parkir agak ya kurang tepat, agak miring-miring dikit. Namanya juga mama. Nah, tiba-tiba ada bapak-bapak yang ngintip. Dasar ibu-ibu. Dasar mama. Nah itu sebenarnya gender. Sebab itu. di bapak-bapak, di kaum lelaki juga ada yang suka begitu ya. Kenapa parkir. harus bilang Kenapa mama emak gitu? Iya, dasar mama, saya pernah ngalamin. Terus saya bilang, jangan gitu, saya mantep loh. Ketika ada yang salah sein, dia belok kanan, seinnya kiri, dia bilang dasar mama. Padahal bapak-bapak juga banyak yang ngawur. Bapaknya yang ngawur. Nah kita sudah bikin perbedaan gender ya. Betul. Jadi
Tuhan menciptakan laki dan perempuan, perbedaannya dari sisi biologi, struktur anatomi tubuh, ya. Laki punya jakun, wanita tidak, punya alat Itu gender ya? Gender. Biologis. Iya, biologis. Punya alat reproduksi, Iya. laki-laki tidak, tetapi haknya sama. Tidak ada perbedaan. Iya. Laki dalam perempuan dalam hal-hal seperti itu. Yes, setuju banget. Semoga kita perayaan Hari Kartini yang sudah sekian lama ini bisa membuka mindset kita untuk tetap menghargai perempuan dan laki sama kedudukannya, Dan perempuan juga tetap membawa diri dan baik. sadar akan kodratnya. benar supaya tidak ada lagi Yes. Iya. Jadi di luar oke, ketika masuk ke dalam rumah lebih baik lagi. Betul. Demikian guys, Kita untuk ucapin Kartini. para wanita Indonesia, Kita besok hari Kartini. ya, Kita selamat Hari Kartini. Semoga wanita Indonesia terus maju. ucapin semangat. Bye. Bye bye.